Sebentar ya. Ini kelapa sawitnya ya. Galako, busuk. Dari mana, Pak? Dari Banten. Dari Riau. Dari Riau. Kami datang kemari dengan biaya sendiri, nggak ada yang ongkosin. Cek 1 tes tes 1 cek. Ini galako jadi busuk ini. Galako jadi busuk. Galako. Cek 1 tes cek. Pandus. Oke, buat sahabat Tribun TV, ini masa baru mulai berdatangan ya. Jadi di spanduk tertulis aksi keprihatinan petani sawit Indonesia, bosku. Kita live ya, langsung ya. Ini posisi seperti biasa di kawasan Patung Kuda. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 dicoba cek low. Cek low 1 2 3. Cek 1 2 3 dicoba cek. Ya, harapan petani sawit Pak Presiden Jokowi. Pertama, mohon segera cabut larangan ekspor CPO. Terus yang kedua, harga TBS di Pulang Pisau sesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Dispun Provinsi Kalimantan Tengah. Tuh, terus di bawah DPD Apkasindo Kabupaten Pulang Pisau. Ini kondisinya seperti ini, bosku. Sambil lihat-lihat dulu ya, karena aksi belum dimulai. Kepada seluruh DPW agar mengambil jagoannya masing-masing, mohon diambil. Mana ya, Pak? Cek. Mohon perhatian semuanya, teman-teman DPW dan DPD di seluruh Indonesia yang hadir hari ini di lapangan Banteng, tempat ini Monas. Mohon untuk segera mengambil atribut, ya. Mohon untuk diarahkan teman-teman semua kepada para ketua DPW untuk mengambil alat peraga, ya. Mohon untuk segera merapat Ini masa yang dan mengambil alat peraga, datang ya kurang lebih teman-teman DPW dan DPD ratusan lah ya. untuk adik-adik mahasiswa, kalian semuanya tetap tertib, ya. Jadi di kaos tertuliskan selamatkan petani sawit Indonesia. Berbalik, kita arahnya di sana. Jadi ngadepnya ke sana. Itu membelakangin Monas. Posisinya membelakangi Monas, ya. Teman-teman DPW semuanya dan DPD mohon untuk mengarahkan segera mengambil alat peraga, ya. Oh iya, Nova. Biar nanti setelah orasi Bang Amir mana, Bang Amir? Bang Amir. Ya, sini. Maju. Teman-teman semuanya, para petani sawit, mundur dulu. Maju. Ambil di situ, sama
Bahwa semuanya teman-teman semuanya. Oke, buat sahabat Tribun. Jadi bukan cuma petani ya, di sini juga bergabung dengan Kita mahasiswa. rapihkan dulu. Dan semua alat peraga diambil, ya, dipegang. Teman-teman DPW semua alat peraga mohon dipegang. Sekali lagi, amanat Pak Ketum, adik-adik, mahasiswa, anak-anak petani sawit semuanya tetap tertib mengikuti orang tua kalian di depan, ya. Jangan ada anarkis, jangan ada arogan. Ya, kalian harus tertib, ikutin orang tua kalian di depan, ya. Ini yang di depan semua orang tua kalian, petani sawit, ya. Ya, silakan kita berbaris berlanjut ke belakang, teman-teman DPW. Jadi ini petani sawit Dan diangkat gabung dengan alat mahasiswa, peraganya. bosku. Ya. Alat peraganya silahkan diangkat ke atas. Kita sekarang melaksanakan orasi di titik kedua di lapangan banteng atau di depan Monas, ya, Monumen Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap pada posisi NKRI. Harga, ya, tertib semuanya. Baik, kawan-kawan semua, saya minta kawan-kawan untuk maju 7 langkah. Kawan-kawan mahasiswa juga maju 7 langkah. Oke. Saya minta posternya itu agar terlihat. Poster untuk diangkat agar terlihat. Saya minta juga kepada bapak-bapak agar bergabung ke dalam barisan. Kawan-kawan yang belum minum. Siap. Siap lagi. Mobil sawit. Mobil sawit. Sawit di sini aja. Ya. Jadi, mobil sawit geser ke sini. Dari depan mobil orator. Ya, mobil sawit digeser. Teman-teman dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup petani kelapa sawit. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Saudara-saudara, apakah kita masih semangat? Semangat. Semangat. Baik, pada hari ini kita berkumpul di lapangan ini bersama-sama merasakan kepanasan di bawah terik matahari. Saudara-saudara, apakah kita merasakan kepanasan? Apakah kita merasa panas? Rasa yang kita rasakan pagi ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan kesengsaraan petani kelapa sawit kita di seluruh Indonesia, saudara-saudara. Petani kelapa sawit kita sekarang sedang menderita akibat dari larangan ekspor cabai oleh pemerintahan kita, saudara-saudara. Untuk itu kita hadir di sini dengan tertib, dengan bijaksana, dengan sportif, menggunakan hak-hak konstitusional kita, menggunakan hak-hak demokrasi kita untuk memperjuangkan saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri sebagai petani kelapa sawit, saudara-saudara. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup Abkasido. Saudara-saudara,
Kita bisa melihat di sini bagaimana antusias kita masyarakat Indonesia yang hadir pada hari ini adalah perwakilan dari seluruh Apkasindo yang ada di Indonesia. Kita jauh-jauh dari daerah, dari Aceh, dari Papua, dari Sumatera Utara, bahkan kami dari Provinsi Riau baru tadi subuh jam 3 hadir di Jakarta untuk mensuarakan suara kita, saudara-saudara. Yang kita minta sekarang adalah bahwa pemerintahan pusat Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor CPO kelapa sawit, saudara-saudara. Di daerah di mana-mana petani kita sudah menderita, petani kita sudah menangis. Sudahlah harga pupuk melambung tinggi, minyak goreng susah didapat. Sekarang ekspor CPO kelapa sawit dihentikan. Saudara-saudara, agar semua kita yang hadir di sini bermakna, mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita perjuangkan, mari sama-sama kita asah waktu kita siang ini untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Kepada seluruh DPP, kepada seluruh DPW, mari sama-sama kita bahu-membahu memperjuangkan suara kita rakyat Indonesia, petani kelapa sawit, saudara-saudara. Hidup rakyat Indonesia, hidup petani, hidup mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua, saya minta untuk merapat ke dalam barisan, karena ini menunjukkan kekompakan kita dalam satu perjuangan. Karena yang kita tolak hari ini adalah terkait larangan ekspor CPO yang mengakibatkan tandan buah segar petani tidak dibeli oleh perusahaan sawit, sehingga contohnya barang buktinya sudah kita bawa ke Jakarta ini. Nah, kemudian penting saya sampaikan, kenapa kemudian kita melaksanakan aksinya, aksi keprihatinan. Yang kedua, titiknya itu ada di depan Monas dan Patung Kuda. Karena memang kita tidak diizinkan untuk melakukan aksi keprihatinan ini di Istana Kepresidenan. Untuk itu maka ini merupakan bentuk dari komitmen kami, Bapak Polri, Bapak-bapak kepolisian. Kami komitmen, kami tertib sesuai arahan bahwa kami tidak melakukan aksi di istana. Tapi mohon agar bapak-bapak kepolisian mampu mengkomunikasikan agar kami perwakilan petani sawit dapat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami ingin masuk ke istana, Pak. Kami ingin bertemu dengan beliau. Karena setelah kami tadi aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kami tidak mendapatkan hasil yang jelas. Kami tidak mendapatkan komitmen yang jelas. Kami tidak mendapatkan kepastian pencabutan peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor CPO. Untuk itu maka kami minta kepada bapak-bapak kepolisian, mohon kiranya agar mampu mengkomunikasikan kepada istana, karena kami ingin masuk. Itu adalah rumah rakyat, itu adalah rumah kami. Untuk itu maka tolong Pak, agar dikomunikasikan untuk kami dapat bertemu di sana. Kami sudah dari tadi pagi panas-panasan melakukan aksi keprihatinan petani sawit Indonesia di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi Bapak Menterinya tidak ada, Pak Menko tidak ada di tempat. Lalu kemudian kami minta dalam surat aksi kami agar kami melakukan aksi keprihatinan sebenarnya di depan istana. Tapi karena bapak-bapak kepolisian tidak mengizinkan untuk melakukan aksi keprihatinan di sana, maka kami diarahkan aksinya di sini. Sekarang kami sudah komitmen, Pak. Tolong, kami sudah penuhi keinginan dari bapak-bapak polisi. Untuk itu kami minta agar bapak-bapak kepolisian juga berupaya untuk komunikasi ke istana agar kami bisa masuk. Walaupun perwakilan sepakat
karena kami melihat bahwa satupun menteri tidak ada yang peduli terkait nasib petani sawit hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa yang sehati dengan kami di Republik ini adalah Bapak Presiden tercinta, Bapak Joko Widodo. Betul? Untuk itu maka kami ingin sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, karena kami melihat bahwa Bapak Menko Ekonomi tidak mampu untuk mengkomunikasikan dan memerintahkan kepada Menteri Perdagangan agar mencabut kebijakan terkait larangan ekspor CPO itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sebagai wajah rakyat Republik Indonesia mampu untuk mencabut larangan ekspor CPO itu. Kenapa ini kami penting, Pak? Berulang kali kami sampaikan dari tadi bahwa larangan ekspor CPO inilah yang membuat kami terpuruk, yang membuat adanya aksi keprihatinan petani sawit hari ini. Kami petani sawit bergabung dengan mahasiswa. Mahasiswa membersamai perjuangan dari petani sawit. Kenapa? Karena mahasiswa yang ada di depan saya ini adalah mahasiswa-mahasiswa anak petani sawit. Betul? Mereka merasakan bagaimana orang tua mereka kesusahan, bagaimana sekolah mereka. Saya pun sebagai Ketua DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia selaku koordinator lapangan hari ini sangat prihatin dengan keadaan ini, sangat prihatin dengan kebijakan ini. Maka untuk itu tegas kami sampaikan, pelarangan ekspor CPO bukan solusi dalam mengatasi kelangkaan dan harga minyak goreng. Kita tidak kelangkaan minyak goreng, tidak logis apabila negara Republik Indonesia dengan penghasil sawit terbesar di dunia mengalami kelangkaan minyak goreng. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi masalahnya adalah soal distribusi. Pemerintah tidak mampu untuk mengawasi distribusi, padahal mereka punya kekuasaan, betul? Mereka punya kewenangan, betul? Mereka punya otoritas, betul? Mereka punya seluruh fasilitas untuk mengawasi itu. Tetapi lagi-lagi dugaan kita, saya katakan ini adalah dugaan baik kita, dugaan baik bahwa pemerintah, di dalam pemerintah itu sendirilah pemainnya sehingga hal ini terjadi. Mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan melakukan pelarangan ekspor CPO tidak menyelesaikan masalah, Pak, tetapi menambah masalah, betul? Apa buktinya bahwa itu menambah masalah? Minyak goreng juga belum terdistribusi dengan baik, dengan maksimal. Yang kedua, hasil dari kebijakan ini membuat harga tandan buah segar petani semakin anjlok, betul? Yang ketiga, tidak hanya anjlok, tetapi tandan buah segar petani sudah tidak mau dibeli oleh perusahaan kelapa sawit, betul? Apa buktinya? Itu ada buktinya. Kami bawa tandan buah segar yang tidak laku ke Jakarta ini, Pak. Lalu kemudian, kalau kondisi ini tetap dilanjutkan, Permendak nomor 22 tahun 2022 tidak dicabut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan hanya mempengaruhi keterpurukan ekonomi petani sawit, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, betul? Sawit merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Ini lagi yang kita punya, Pak. Migas kita terpuruk, sawit kita sekarang menjadi primadona, tetapi pemerintah menghancurkannya dengan PP nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor CPO. Kita lagi butuh duit, Pak, untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan penopang ekonomi kita selama COVID adalah apa? Apa penopang ekonomi kita di masa COVID? Tetapi sawitnya sendiri kita hancurkan, Pak. Petani sawit selama COVID tidak pernah menyusahkan pemerintah, betul? Tidak pernah menyusahkan pemerintah, betul? Tidak cengeng, betul? Tetapi hari ini petani sawit sampai turun ke Jakarta karena ada ketidakadilan. Apalagi petani sawit sebagai orang tua, mahasiswa sebagai anak, hari ini bersama-sama turun ke jalan. Bukti bahwa kita tersakiti oleh kebijakan yang sewenang-wenang, betul? Musuh kita hari ini bukan ras, bukan agama, tetapi
larangan ekspor hari ini harus dicabut sebelum saya pulang ke Papua. Setuju? Kemarin 10 jam saya tunggu di bandara, hanya datang jauh-jauh dari Papua ke sini untuk sampaikan aspirasi orang Papua. Untuk bagaimana supaya kita harus setara di Indonesia sebagai petani. Untuk itu hari ini kita belum pulang, kita minta supaya tuntutan larangan ekspor hari ini harus dicabut. Hari ini dicabut. Yang kedua kami minta supaya Permentan 01/2018 harus direvisi sehingga tidak ada perbedaan antara petani swadaya dan petani plasma. Kita setuju? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari tetap kita jaga keamanan, kenyamanan. Kepada beberapa polisi, tolong jaga kami supaya kami sampaikan kami punya aspirasi ini didengar oleh para pelaku roda pemerintahan yang ada di Republik ini. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih kepada Papua Barat yang tidak akan pulang dari kota Jakarta sebelum dicabut peraturan pelarangan ekspor. Setuju? Apakah 21 provinsi sawit lainnya mau menemani Pak Paiki? Apakah anak-anak kami petani sawit mau menemani kami? Apakah semuanya teman-teman petani sawit dari Sabang sampai Merauke yang hari ini melakukan hal yang sama, apakah mau tetap menunggu di kantor Bupati 114 Kabupaten Kota? Baik teman-teman, kita dengar dari Aceh, dari Provinsi Aceh akan bercerita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketum atas kesempatannya. Terima kasih kepada kita semua. Kami dari Aceh sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada kita bersama yang sudah berkumpul di sini, kepada media, kepada jajaran kepolisian yang sudah berpartisipasi menjaga dan mempublikasi, mengamankan proses aksi demonstrasi atau aksi keprihatinan kita pada hari ini. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman kami, saudara kita Pak Paiki datang dari Papua Barat, di ujung paling timur Indonesia. Kami datang dari ujung paling barat Republik Indonesia, di Provinsi Aceh. Seluruh saudara kita sudah berkumpul di sini. Bapak sekalian, yang kami sampaikan bahwa sebetulnya kami ini sebelum diumumkan pelarangan ekspor CPO, kami sedang enak-enak di kebun, sedang mengerjakan lahan kami. Tapi tiba-tiba pemerintah mengumumkan pelarangan ekspor CPO pada tanggal 28 oleh Bapak Presiden. Entah siapa yang membisiki beliau, kami tidak tahu. Pada hari ini, akibat dari pelarangan ekspor CPO itu, kita jadi berkeliaran seperti ini di Jakarta. Ini bukan kehendak kita. Ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang salah. Akibat dari kebijakan pemerintah yang salah ini, apakah kita akan lakukan situasi seperti ini? Kita harus segera minta pemerintah menghentikan ini. Kalau pemerintah tidak menginginkan para petani di seluruh Indonesia itu hadir ke Jakarta untuk menjadi orang-orang seperti kita. Padahal jika pemerintah tidak melakukan pelarangan ekspor CPO, kita hari ini tidak perlu ada di Jakarta. Kita di kebun, kita bekerja di kebun, memproduksi TBS. TBS kita rontok. Ini Bapak, itu TBS-nya yang rontok. Rontok itu terjadi karena lewat masa panen. Lewat masa panen seminggu, lewat 10 hari, dan seterusnya. Akhirnya jadi brondolan seperti ini. Ini namanya brondolan dengan kadar lemak, asam lemak yang tinggi, harganya jadi murah. Sekarang berlea-lea Pak, bertebaran di mana-mana. Kami sendiri itu menunda ekspor, menunda panen kelapa sawit. Banyak saudara kami di sini juga menunda panen kelapa sawit dengan berharap bahwa setelah Lebaran kemarin harga sawit menjadi naik, menjadi lebih bagus. Tapi ternyata apa? Hari ini ada harga sawit di tingkat petani yang sudah dibeli 1.200, 1.000, bahkan lebih murah dari itu. Lebih menyedihkan lagi karena tangki timbun CPO sudah penuh di beberapa tempat. Mungkin lebih dari setengah dari pabrik PKS sekarang tidak melakukan pembelian TBS.
Akhirnya apa? Kemana kita mau bawa TBS produksi petani ini? Mudah-mudahan dengan aksi kita pada hari ini, unjuk keprihatinan yang kita perlihatkan pada hari ini, pemerintah mengoreksi kebijakannya, pemerintah memperbaiki kebijakannya. Jangan buat kita petani jadi susah seperti ini. Untuk bapak-bapak ketahui, ibu-ibu ketahui bahwa kita siap panas, menghadapi hujan. Itu adalah pekerjaan petani sehari-hari. Kami sanggup bertahan di Jakarta ini berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, jika pemerintah tidak melakukan pencabutan terhadap pelarangan ekspor CPU. Sepakat? Sepakat? Kami sangat berterima kasih kepada anak-anak mahasiswa kita, kepada adik-adik mahasiswa yang pada hari ini sudah datang ke sini. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada di jalan yang benar. Demonstrasi yang kalian lakukan hari ini adalah demonstrasi yang benar. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi meminta supaya pemerintah melakukan penyetopan, ya, melakukan pelarangan terhadap ekspor CPU. Mereka itu adalah mungkin anak-anak ibu kota yang tidak mengetahui bagaimana sakitnya, bagaimana pahitnya perjuangan petani-petani sawit itu. Kalian datang hari ini berbeda dengan mereka. Kalian berjuang karena kalian tahu bahwa persoalan sawit ini penting. Bapak dan adik-adik sekalian, mungkin dengan aksi kita pada hari ini, Allah mengabulkan permintaan kita, pemerintah menyetujui aspirasi yang kita sampaikan, dan larangan ekspor CPU akan segera dicabut oleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.